ketika seorang guru memarahi anaknya dengan menjewernya karena anaknya memang benar-benar nakal, kita tidak pikir panjang, kadang-kadang mengejar guru ke sekolah, mengancam guru, dan kadang-kadang malah mempolisikan guru. Waduh, kita tentu tidak ingin guru melanggar aturan sekolah, menganiaya anak. Cuman kita tentu mempertimbangkan juga. Kalau guru hanya sekedar mendidik anak yang kebetulan anak kita menakal, tentu jangan cepat-cepat membawanya karena hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita semakin hari semakin terhindar dari ketakutan, dari kekhawatiran terhadap wabah corona yang selalu selama ini menghantui kita. Sahabat BN yang berbahagia, berbicara tentang corona, dampaknya terhadap dunia pendidikan sungguh telah sangat kita rasakan selama ini. Betapa corona telah menggerogoti dunia pendidikan kita. Telah bertahun-tahun, telah berbulan-bulan, dan telah lebih 1 tahun murid-murid, pelajar, siswa, sampai kepada perguruan tinggi mahasiswa tidak dapat lagi melaksanakan proses belajar dan mengajar tatap muka. Proses belajar mengajar di tanah air kita telah dilaksanakan dengan cara jarak jauh. Saya baru saja hari ini ketemu dengan salah seorang kepala SD, salah satu SD di Jabodetabek, tepatnya di Tangerang. Dengan menitikkan air mata, kepala SD tersebut menyampaikan bahwa dia dan para guru lainnya telah sangat rindu ingin bertemu dengan anak-anak didiknya. Keinginannya untuk bersalaman dengan anak-anaknya setiap pagi. Keinginannya untuk mengambil upacara sebagai inspektur upacara di pagi hari Senin. Keinginannya untuk tersenyum bersama anak-anaknya di sekolah telah pupus. Kerinduan itu, kata kepala sekolah tersebut, sudah dari hatinya yang paling dalam. Kami mengajar ini, Pak, katanya, yang menjadi obat batin kami, yang menjadi obat stres bagi kami adalah ketemu dengan anak-anak kami. Tetapi semenjak corona datang, itu telah dihalangi oleh corona. Kami telah terpaksa hanya bicara dengan anak-anak kami dari jarak jauh. Guru-guru saya yang kebetulan banyak yang perempuan katanya, sering menangis kepada saya, mengatakan, kapan kita bisa ketemu dengan anak-anak kita, Pak? Kapan kita bisa bercengkrama dengan anak-anak kita? Kapan kita bisa melihat PR-nya, dia berdiri di hadapan kita, kita tanyakan soal-soal PR-nya. Kapan, Pak? Itu kata guru-guru di sekolah saya, kata Pak kepala sekolah ini. Dan beberapa orang wali murid yang sempat saya tanyakan juga telah mengeluhkan proses belajar
yang dialami anaknya selama corona dengan sistem belajar online. Para orang tua telah mengakui betapa rumitnya dia mendampingi anaknya belajar, terutama bagi orang tua murid yang tidak punya pengalaman sebagai pendidik. Dia melihat anak-anaknya telah stres. Kenapa orang tua kadang-kadang mengawasi anaknya belajar dengan marah, dengan naik darah, karena tidak punya jiwa pendidik, tidak ada ilmu pendidik, tidak mengerti apa itu ilmu pedagogik, tidak tahu bagaimana karakter anaknya. Yang jelas kalau anaknya sedang belajar, lantas dia buka HP, game, anaknya dijewer. Ketika anaknya sedang belajar, tiba-tiba guru mengatakan kita istirahat sejenak, lantas anaknya istirahat, orang tuanya marah. Dan banyak lagi. Anak sekarang telah stres gara-gara belajar jarak jauh. Orang tua stres gara-gara mengawasi anaknya. Belum lagi kalau ditinjau dari segi ekonomi. Betapa sekarang ini kuota HP menjadi beban berat bagi para orang tua. Sekarang tentu kita dapat menyadari bagaimana kalau seandainya kita para orang tua ada yang selama ini mengatakan, guru-guru hanya mengajar, dia sudah S1 yang diajarnya anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Gimana sulitnya itu? Enteng cuman itu. Makan gaji gitu aja. Tetapi rasakan sekarang. Anak kita sendiri, kita hanya mendampingi guru yang mengajar dari sekolah. Pusingnya sudah demikian parah. Jadi ini juga pembelajaran bagi kita mungkin para orang tua yang kebetulan tidak punya ilmu mendidik, tidak tamat sekolah seperti sekolah pendidikan guru itu SPG zaman dulu, atau sekarang di perguruan tinggi pendidikan. Semoga kita menyadari ke depan bahwa guru pantas kita hormati, bahwa guru patut kita hargai. Jangan kita anggap enteng mengajar. Selanjutnya ingin saya sampaikan, kita tentu bagaimana bisa berdoa agar tidak lama lagi proses belajar mengajar secara langsung, secara tatap muka kiranya dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah. Bagaimana strateginya, bagaimana sistemnya, tentu telah ada pihak-pihak yang mengkajinya sehingga nanti tidak menimbulkan corona. Dan tentu kita berharap bagaimana corona ini secepatnya hengkang dari bumi ini. Sahabat BN yang berbahagia, dengan adanya keterhalangan proses belajar mengajar secara langsung di setiap sekolah, di setiap perguruan tinggi selama ini akibat corona, banyak hikmah yang patut kita ambil. Yang pertama, memang seperti saya katakan tadi, kalau ada di antara kita yang selama ini menganggap enteng mengajar, sekarang kita rasakan bagaimana sulitnya. Hanya mengajar anak, mendampingi anak kita saja, bagaimana sulitnya. Apalagi di saat-saat sekarang ini, bagi anak SD sedang berlangsung ujian kenaikan kelas. Tidak mudah itu mendampinginya. Sulit. Yang banyak di antara kita karena kita tidak ada ilmu tentang mendidik, kita langsung geram melihat anak. Kita langsung naik darah melihat tingkah anak kita. Itulah yang dirasakan oleh guru selama ini di sekolah-sekolah. Ketika seorang guru memarahi anaknya dengan menjewernya karena anaknya memang benar-benar nakal, kita tidak pikir panjang, kadang-kadang mengejar guru ke sekolah, mengancam guru, dan kadang-kadang malah mempolisikan guru. Waduh. Kita tentu tidak ingin guru melanggar aturan sekolah, menganiaya anak. Cuman kita tentu mempertimbangkan juga.
Kalau guru hanya sekedar mendidik anak yang kebetulan anak kita menakal, tentu jangan cepat-cepat membawanya karena hukum. Ini bukan saya berarti membela guru. Saya tidak guru. Sama sekali pendidikan saya tidak pendidikan guru. Tidak berlatar belakang guru sama sekali. Tetapi ini saya sampaikan yang saya merasakan sulitnya mendampingi anak ketika belajar jarak jauh secara online. Dan juga ini mungkin menjadi hikmah bagi kita bahwa dunia pendidikan memang penting. Sekarang kita rasakan betapa menurunnya mutu pendidikan kita selama anak-anak kita belajar jarak jauh. Betapa menurunnya. Namun inilah yang terjadi. Dan ke depan sekali lagi mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar secepatnya corona ini hilang. Agar secepatnya anak-anak kita bisa belajar kembali di sekolahnya masing-masing. Dan anak kita yang kuliah bisa belajar kembali di kampusnya masing-masing. Semoga ini ada manfaatnya dan semoga dunia pendidikan kita kembali pulih, kembali baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.